Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya. Dalam buku Sahih Bukhari kita mengenal di sana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan ada satu bab khusus, bab tentang al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu bab tentang wajibnya berilmu terlebih dahulu sebelum berucap, sebelum mengeluarkan statement dan sebelum beramal. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau membawakan perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatur orang-orang yang ingin bertransaksi jual beli di pasarnya. Beliau mengatakan la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak boleh berniaga, tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali bagi orang yang memang sudah paham dalam agama. Kenapa demikian? Karena orang yang menjeburkan diri dalam dunia perniagaan, dia akan bertemu dengan akad jual beli, sewa menyewa dan seterusnya. Dan itu ada banyak hal-hal yang ketika seorang muslim tidak mengetahuinya bisa terjebur dalam hal-hal yang haram, dalam riba, dalam penipuan dan yang lainnya. Di sini poinnya adalah bahwa ternyata para ulama termasuk juga sahabat tadi Umar bin Khattab mempersyaratkan kepada kita semua kaum muslimin untuk mengilmui terlebih dahulu, untuk paham ilmu agama terlebih dahulu sebelum kita bersikap ketika menghadapi permasalahan yang kita hadapi, permasalahan agama misalnya, ketika kita akan melakukan suatu amalan, perbuatan, maka hendaknya sebelumnya untuk didasari dengan argumentasi yang jelas dari ilmu yang ada, yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian para ulama menjelaskan, terutama para ulama al-usuliyun, para ulama usul fikih membagi orang itu menjadi dua tingkatan. Mayoritas ulama usul fikih membagi tingkatan orang menjadi dua. Tingkatan mujtahid itu orang yang mampu untuk menyimpulkan hukum dengan sendirinya. Dia membaca Quran, membaca hadis, kemudian bisa menyimpulkan hukum, makna yang terkandung dari nas-nas tadi. Ini seorang mujtahid, maka bagi dia untuk berijtihad. Tingkatan yang kedua adalah orang awam, Orang awam yang tidak mencapai derajat ijtihad, maka bagaimana dia bisa mengetahui hukum satu masalah? Maka poinnya adalah dia harus bertanya. Orang awam ini yang tidak bisa memahami dalil atau tahu dalil tapi tidak tahu sisi pendalilan, maka kewajiban bagi dia adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlu zikr, yaitu maksudnya adalah para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Jadi kewajiban kita bagi orang-orang yang memang belum mencapai derajat ijtihad, kita bertanya, berkonsultasi kepada ulama, kepada orang yang memang kompeten di bidangnya. Setelah di muqaddimah ini kita tahu bahwa kita dituntut untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Tapi ternyata kita bukan mujtahid, kita disuruh bertanya kepada orang yang berilmu, lantas siapa sih orang yang pantas untuk ditanya? Karena terkadang menurut pandangan orang awam, siapa saja yang bisa ceramah, siapa saja yang bisa naik mimbar, siapa saja yang bisa tampil untuk mengucapkan atau menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan, oh ini ulama. Oh ini orang yang berilmu, pantas ditanya tentang perkara halal dan haram. Padahal tidak demikian. Ulama punya syarat-syarat tertentu agar dia pantas untuk ditanya. Makanya Al-Imam Suyuti rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Tadhkiru al-Khawas min Akadzibil Qassas, beliau mengatakan fal alimu indal awam man sa'idal mimbar. Orang alim, ulama di mata orang awam itu biasanya cuman yang dianggap dia bisa naik mimbar dan ceramah. Padahal tidak demikian. Kalau sampai salah menentukan ulama yang harus menjadi rujukan, kemudian kita tanya tentang halal dan haram, kita salah bertanya, maka kerusakan akan semakin banyak. Makanya dalam hadis
Riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan ya kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Kerusakan akan semakin banyak. Ya. Makanya kita dituntut untuk bertanya kepada orang yang memang kompeten di bidangnya. Nah, siapakah yang pantas? Ya. Dikatakan oleh Syekh Sa'ad Ibn Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syadzili hafizallahu taala, beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairul Mustahid, kaidah usul fikih dan fikih yang berkaitan dengan seorang muslim yang awam bukan mustahid. Beliau mengatakan dalam bab siapa yang pantas ditanya oleh orang awam, beliau mengatakan falaisa kullu insanin salihan li an yus'al. Tidak semua orang cocok dan pantas untuk ditanya tentang perkara agama. Wa innama hunaka syurutun muayyanah, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yajibu tawafuruha fi syakhs, yang syarat-syarat ini harus terpenuhi dalam diri seseorang yang akan ditanya. Bi an yakuna aliman bil adillah, orang ini harus paham, tahu tentang dalil-dalil syar'i ijmalan wa tafsilan, secara global maupun terperinci. Selain dia tahu tentang dalil, qadiran ala tatbiqil qawaid al-usuliyah, dia juga mampu untuk menerapkan kaidah-kaidah usul, kaidah-kaidah fikih, sehingga dengan kaidah-kaidah itu dia bisa mengistinbat hukum, menyimpulkan hukum dari nas. Jadi bukan orang sembarangan, bukan hanya orang bisa ceramah gitu. Tapi memang orang yang punya kompetensi dalam hal ini, orang yang belajar ilmu syar'i, belajar usul fikih, paham bahasa Arab, belajar tentang hadis dan yang semisalnya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengenal orang yang demikian? Ya, orang awam bisa mengenal yang demikian bagaimana? Syekh Asy-Syadzili kemudian menyebutkan wa dzakarul ulama ada dan minat turuq yatamakkanu bihal ami min ma'rifati ahliyati man yas'al lil ifta. Ada beberapa ciri, ada beberapa tanda yang mungkin bisa ditempuh oleh orang awam agar dia bisa bertanya dengan benar kepada orang yang memang cocok untuk dimintai fatwanya. Beliau mengatakan yang pertama adalah Yang pertama adalah an yakuna qad arafahu ma'rifatan sabiqah bil ilmi wal adalah. Itu pertama, orang awam ini memang sudah Sudah mengetahui bahwa si fulan ini memang orang berilmu dan adil. Bukan orang fasik, bukan orang yang penipu, bukan orang yang ceramah hanya pengen cari uang, bukan orang yang malas beribadah, cuman punya gelar tapi malas beribadah, tapi banyak berbuat kebohongan misalnya. Enggak, dia adil, orangnya berilmu, bisa dikatakan wara, zuhud, dan dia adil. Jadi memang punya keilmuan yang diketahui oleh si orang awam ini sebelumnya, atau jauh-jauh hari sudah tahu si fulan memang berilmu. Maka silahkan bagi si awam ini bertanya tentang permasalahan agama kepada orang tersebut. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, misalnya dia tidak mengenal orang yang berilmu sebelumnya, bisa an yarahu muntasiban lil ifta wa tadris mu'azzaman indan nas. Dia orang awam ini melihat, oh si fulan ini pantas ya enggak? Pantas atau tidak saya tanya tentang masalah agama. Tapi saya belum kenal sama dia. Tapi ternyata orang ini muntasiban lil ifta. Dia berada di kursi fatwa. Alias mungkin kalau di Indonesia memang dia ditunjuk di Majelis Ulama Indonesia misalnya, atau di lembaga fatwa yang memang terpercaya. Atau kalau misalnya di luar negeri terpilih sebagai, di Saudi misalnya sebagai anggota Hay'ah Kibarul Ulama atau Hay'ah Lajnah Daimah misalnya. Berarti kalau orang yang seperti ini memang dia pantas untuk ditanya. Atau dia diagungkan di tengah manusia karena keilmuannya. Kenapa? Li'anna dzalika dalilun ala ilmihi wa ahliyatihi lil ifta. Kenapa kok kita tanya dengan demikian? Karena Karena tidak mungkin orang ini bisa duduk tidak mungkin orang ini bisa duduk di kursi fatwa atau posisi ini kecuali memang dia punya kemampuan ilmu. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang pertama, si orang awam memang sudah mengetahui bahwa si fulan ini berilmu. Cara yang kedua, tandanya adalah si awam ini melihat si fulan ini memang dia duduk di posisi fatwa, di kursi fatwa, di lembaga fatwa, atau terpilih sebagai anggota lajnah untuk berfatwa. Silahkan bertanya kepada si fulan. Yang ketiga, an yadullahu adlun khabirun alaihi. Yang ketiga, si awam diarahkan oleh orang yang adil, yang penuh pengalaman. Ada seorang ustadz misalnya mengarahkan, antum tanya kepada fulan, beliau ahli masalah faraid, beliau ahli masalah fikih muamalah, karena nanti dalam pembahasan usul fikih ada namanya tajazzu'ul ijtihad,
itu istihad tapi di sebagian bidang ilmu. Ya. Karena seorang mujtahid itu bisa aja mujtahid di semua bidang, tapi ada juga yang berpendapat bahwa boleh ya seorang mencapai derajat istihad di satu bidang ilmu tertentu, khusus di masalah fikih muamalah, khusus di masalah fikih haji misalnya, khusus di masalah faraid. Nah, maka silahkan orang bertanya kepada orang yang punya kompetensi ini atas dasar dari arahan orang yang terpercaya. Ya. Kemudian yang keempat, cara orang awam untuk mengetahui bahwa fulan pantas untuk dimintai fatwanya adalah an yastafidha indan nas annahu ahlun lil futyah. Bahwa sudah tersebar di kalangan manusia, sudah masyhur bahwa orang ini memang alim. Ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa orang ini adalah orang yang memang pantas untuk berfatwa. Jadi semua orang tahu. Maka silahkan bertanya kepada orang tersebut ya, dalam masalah-masalah agama. Permasalahannya apa? Yang kelima, kita mengetahui bahwa fulan pantas untuk ditanya adalah ruju'ul ulama ila aqwalihi wa fatawah. Ulama sendiri, banyak ulama yang merujuk, banyak ulama yang melihat, memandang pendapat si fulan. Kalau fulan saja pendapatnya juga menjadi pegangan ulama yang lain, apalagi kita yang awam. Jadi ketika kita melihat ulama ini menjadi rujukan ulama yang lain, berarti ini memang orang yang berkompeten. Jadi sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam perkara halal dan haram jangan sembarangan ya menjadikan orang yang posisinya bukan alim tapi kita posisikan sebagai alim, akan lebih banyak kerusakannya daripada kebaikannya. Bagaimana orang awam bisa memilih orang yang alim yang bisa ditanya? Tadi disebutkan ciri-cirinya ada 5 tanda kita bisa mengetahuinya. Pertama, memang kita mengetahuinya sejak awal si fulan ini memang berilmu dan adil. Yang kedua, si fulan ini adalah orang yang duduk di kursi fatwa atau ikut di lembaga fatwa khusus yang memang kompeten di bidangnya. Yang ketiga adalah kita diberitahu oleh orang yang adil, orang yang berpengalaman, yang adil, bahwa si fulan itu paham dalam bidang ini, fulan itu pantas ditanya dalam bidang ini, maka silahkan diikuti. Yang keempat, memang orang ini masyhur di kalangan manusia bahwa memang dia ahli dalam permasalahan agama. Yang kelima adalah orang ini perkataannya bahkan jadi rujukan untuk ulama yang lainnya. Nah, dari ciri-ciri ini maka kita diperbolehkan untuk bertanya kepada mereka untuk memecahkan masalah-masalah agama yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik agar jangan salah untuk memilih atau memposisikan orang tidak pada tempatnya, tapi bertanyalah kepada orang yang benar-benar alim. Semoga Allah berikan kita taufik, menjauhkan kita dari hal-hal yang tercela, dari hal-hal yang keliru. Mungkin yang sedikit ini dari saya. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.